Salam damai bagi kita semua. Saya percaya hari ini saudara yang mendengar, kita sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama kita masih dalam perlindungan Tuhan. Sama-sama dalam berkat Tuhan yang baik Tuhan sediakan. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita sedang sama-sama berjuang, sedang sama-sama mengisolasi diri. Kita mentaati semua peraturan yang sudah dibikin oleh pemerintah. Saya percaya kita akan memberikan efek yang baik mencegah penyebaran virus corona. Nah, sekarang saudara, kita hanya bisa mendengar melalui media firman-firman Tuhan. Banyak sekali kita mendengar firman Tuhan, renungan. Saat ini kita akan mendengar lagi renungan singkat. Bagaimana Tuhan bekerja dikala kesusahan sedang terjadi. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita buka sama-sama dalam Kejadian 41 ayat 46 sampai 48. Saya baca demikian firman Tuhan. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Lalu disimpannya di kota-kota, hasil daerah sekitar setiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita sama-sama tahu bagaimana perjalanan Yusuf sampai ia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Saya tidak membahas ke situ. Yang saya bahas saat ini adalah kalau kita baca ayat ketiga 49, demikian Yusuf menimbul gandum seperti pasir di laut sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Ada kata menimbun. Kemarin kita sudah mendengar jangan menimbun, tapi kali ini kok bertentangan dengan kata menimbun. Kata menimbun di sini setelah coba dipelajari adalah mengakomodir atau diatur dengan baik. Kenapa? Karena Yusuf tahu bahwa Tuhan sudah menyatakan sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk. Ada 7 tahun kelimpahan, ada 7 tahun kelaparan. Saudara bayangkan kalau seandainya Yusuf tidak menimbun, saya ganti dengan kata tidak diatur, mengakomodir dengan baik. Tentu saat itu semua satu Mesir akan kelaparan dan Yusuf akan disalahkan. Karena ia yang diberi beban oleh Firaun untuk mengakomodir hasil dari panen. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah merasakan kebaikan Tuhan selama ini. Saudara diberkati, saudara sehat, saudara dalam hidup kelimpahan. Walaupun saudara saat ini ada di rumah, tapi tetap ada penghasilan. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Tapi hari ini kita mau lihat sesuatu yang berbeda. Tuhan izinkan terjadi, tidak pandang siapapun. Semua bisa kena dengan virus corona jika tidak mengikuti aturan pemerintah yang sudah diberikan. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, kita sudah melihat 7 tahun yang kelimpahan ini diatur oleh baik oleh Yusuf. Sekarang kita mau lihat kenapa dia harus mengakomodir, mengatur hasil panen yang baik ini. Nah, sekarang saya baca saudara dalam Kejadian 41 ayat 53. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan seperti yang telah dikatakan Yusuf kepada negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Saudara bayangkan saat itu kalau Yusuf tidak bisa mengatur dengan baik, tidak mengakomodir dengan baik. Kita bayangkan ceritanya ini berbeda.
Mungkin saja Yusuf dirajam. Mungkin saja Yusuf bisa dibunuh. Seketika itu juga ditarik pakai kuda. Bisa juga dibakar hidup-hidup. Karena kenapa? Dia tidak bisa mengaturnya dengan baik. Ketika Yusuf bisa mengatur dengan baik, saudara simak. Saya baca lagi ayat ke-56 sampai 57. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir. Sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika kita bisa mengatur dengan baik, kita mendengar firman Tuhan ini, Yusuf bisa menjadi berkat kepada seluruh Mesir dan seluruh bumi. Firman Tuhan yang menulis, saudara ya. Dia membuka lumbungnya, lumbung di Mesir yang sudah disiapkan. Saudara bayangin, 7 tahun dia membuka lumbung di mana orang sedang kelaparan, semua seluruh bumi datang. Tidak tertulis dalam Alkitab bahwa Mesir mengalami kekurangan, mengalami kelaparan dari mereka membuka lumbungnya. Sebab kalau kita tadi baca di ayat 48, Kejadian 41, saudara lihat, saya baca. Demikian Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya. Saudara bayangin. Saking banyaknya melimpah, orang gak bisa lagi ngitungnya. Dan semuanya itu jadi berkat. Bukan Mesir saja, seluruh bumi. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita seharusnya melakukan yang sama saat ini. Kalau saudara saat ini dalam hidup dengan kenyamanan, dengan kenikmatan, saudara harus bisa melihat karyawan saudara apakah sudah makan. Karyawan saudara saat ini apakah dia menderita. Kita tidak berpikir yang jauh-jauh dulu. Kita berpikir orang-orang yang kita kenal, kita dekat. Sekarang telur saja berharga, saudara. Beras saja berharga, minyak itu berharga. Saudara kasih beras, kasih minyak aja bisa jadi nasi goreng, saudara. Karena sangat berharga. Saudara, kita simak kenapa Yusuf bisa melakukan ini. Ini kesadaran Yusuf. Kita sudah tahu kalau Yusuf harusnya marah, benci dengan saudaranya. Ini yang saya bilang, supaya hati kita nggak egois, nggak benci, kita harus bersikap seperti Yusuf. Kejadian 45 ayat 5-7. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Keren Yusuf, saudara. Dia bilang jangan susah hati, jangan menyesali diri. Walaupun aku dijual sama kalian semua, bahkan ada niat kalian untuk membunuh aku. Tapi ia sadar, kalau saya disuruh Tuhan untuk memelihara kehidupan Allah, untuk mendahului orang-orang lain. Kita diberkati saat ini, Tuhan izinkan kita penuh dengan kelimpahan. Tuhan suruh sekarang waktunya kita berbagi. Ayat ke-6. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Ini jangka waktu, saudara. Kita nggak ngerti sampai kapan corona ini. Semua sudah lelah, mungkin sudah ada yang bosan di rumah, tapi harus tetap happy di rumah karena kita memang harus di rumah supaya kita mencegah penyebaran virus corona ini. Kalau saudara harus bekerja di luar rumah, saya percaya juga dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Saudara, ayat ke-7. Saya akan tutup dengan ayat ke-7. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Saudara, kita tidak bisa menolong orang banyak. Mungkin saat ini kita nggak bisa menolong orang-orang karena keterbatasan gerakan kita. Tapi uluran tangan kita
bisa membantu orang lain. Mungkin kita bisa menjadi donatur. Mungkin kita bisa menyisihkan uang yang sudah kita terima selama ini. Ini belum bertahun-tahun, saudara. Baru minggu hitungan penyebaran virus corona di Indonesia. Mari hati kita tergerak oleh belas kasihan. Karena kenapa? Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini. Dan untuk memelihara hidupmu. Sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Saya percaya kita semua akan menjadi alat terang. Kita semua akan menjadi saluran berkat. Kecil besarnya, semuanya saat ini sangat dibutuhkan, saudara. Sangat dibutuhkan oleh orang banyak. Karena kenapa? Selain virus corona ini, saya suka mengulang-ulang, perekonomian ambruk, saudara. Tukang nasi goreng, dia makan nasi gorengnya yang kemarin. Karena yang baru, dia harus jual, tapi tidak ada yang beli. Sementara dia juga punya anak, punya istri. Kita yang kelebihan, saudara, mungkin kita tidak bisa memberi kepada mereka. Tapi mulailah kita memberi donasi atau berbentuk makanan kepada orang-orang yang kita kenal dulu. Seperti saya bilang tadi, beras saja, minyak saja bisa jadi nasi goreng. Orang sekarang lebih mencari makanan. Tapi kita percaya kita sudah bersama dengan Tuhan. Kita lebih dahulu mencari Tuhan daripada semuanya itu. Tapi orang lain yang belum di dalam Tuhan, mereka mencari itu. Biarlah kita menolong mereka. Dan ketika mereka melihat ada Tuhan yang melindungi, menjaga kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam damai. Yesus beserta kita. Haleluya.